Dulu mereka pedagang kelontong biasa. Dulu mereka adalah pedagang rempah-rempah. Dulu mereka adalah pedagang hasil bumi. Dulu mereka adalah kontraktor biasa. Dulu mereka hanya membangun rumah-rumah kecil di kota-kota besar. Dan mereka menjelma menjadi orang-orang sukses secara ekonomi. Dengan uang di tangan mereka ini kemudian, mereka menggoda, bahkan dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa. Dan mereka berkolaborasi dengan kewenangan yang ada di tangan para penyelenggara negara, baik itu eksekutif, legislatif, para penegak hukum, semua dikuasai oleh mereka-mereka ini. Dan dengan kekuasaan dan uang di tangan mereka, mereka menjelma menjadi naga, yang hari ini dalam sebutan 9 naga itu. Dan sekali lagi, naga-naga ini menjadi begitu berkuasa karena di backup oleh kekuasaan. Orkestrasi kekuasaan yang dipegang oleh Mulyono menjadikan mereka semakin besar menggurita di negeri ini. Rakyat pemegang kedaulatan tidak berdaya karena naga tidak sekedar menjadi naga, tapi mereka telah menjelma menjadi bandit-bandit yang didukung oleh instrumen kekuasaan. Polisi di tangan mereka, penegak hukum lain di tangan mereka. Mereka leluasa menekan, membumi hanguskan rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan. Jika kita mengambil sentimen dari kelompok-kelompok yang tertindas, yang sebagian besar adalah anak bangsa, yang kemudian diperdaya oleh naga yang menjelma menjadi bandit itu. Jadi negeri ini selama 10 tahun menjadi negeri para bandit. Pimpinan-pimpinan partai politik pun tidak lepas dari jangkauan para naga ini. Mereka menitipkan calon anggota DPR. Mereka ingin memenangkan orang-orang yang membackup mereka di DPR. Juga mereka atur dengan uangnya. Bintang-bintang muda dari kepolisian, TNI, dan lembaga-lembaga yang menjadi penjaga para naga, mereka susun dari awal. Sehingga tidak heran jika ada pejabat-pejabat negara semua menjadi kaki tangan para naga. Maka oleh sebab itu pantas kita menyebut negeri ini karena para naga itulah menjelma menjadi negeri para bandit. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa melakukan ini, yang bisa merubah ini, hanya kekuasaan. Di tangan seorang presiden, para naga bisa menjadi cacing. Di tangan seorang presiden, para koruptor bisa menjadi tahanan. Di tangan seorang presiden, dia bisa mengatur, bisa mengusulkan, merubah undang-undang partai politik yang membuat pimpinan-pimpinan partai politik tidak lagi menjadi bagian dari bandit itu. Hari ini Anda lihat, pimpinan partai politik juga bandit, menteri menjadi bandit, semuanya sudah menjadi bandit karena ingin menjadi bagian dari naga. Saya kira ini harus kita hentikan. Seluruh anak bangsa, seluruh warga negara, janganlah Anda menjadi bagian dari bandit-bandit itu. Kemudian Anda mencari pembenaran, mencari rumus, mencari teori yang memberikan pembenaran terhadap kejahatan para naga yang kini menjadi bandit itu. Stop. Sekarang kita berikan dukungan. Kita percayakan apakah Pak Prabowo bisa merubah ini. Jika kita melihat latar belakang seorang Prabowo Subianto yang dibesarkan oleh sebuah kultur tradisi di mana orang tuanya Profesor Sumitro Djohedikusumo yang menempatkan, sekali lagi, yang menempatkan
human dignity, dan social justice menjadi semangat dia melakukan perlawanan dan perjuangan memperbaiki negeri ini. Saya yakin social justice dan human dignity menjadi semangat Pak Prabowo membangun negeri ini. Di tangan Pak Prabowo bisa lakukan. Pertanyaan selanjutnya, apakah para bandit ini akan berhenti? Oh tidak, mereka selalu akan mencari jalan dan mencari ruang untuk bisa mempengaruhi Pak Prabowo. Melalui pimpinan-pimpinan partai, elit-elit tertentu, mereka akan menggoda Pak Prabowo. Pak Prabowo ingat Profesor Sumitro Djohadikusumo telah mengorbankan dirinya melakukan perlawanan terhadap rezim sebelumnya. Maka Pak Prabowo jagalah kesehatan. Pak Prabowo jangan sembarang minum air dari siapapun. Jangan makan sembarangan. Bukan hal tidak mungkin. Naga-naga ini dan kaki tangan naga bisa saja akan mencelakai Pak Prabowo. Dan Anda yang berada di sekeliling Pak Prabowo, Anda bertanggung jawab untuk menjaga itu. Dan anggota-anggota DPR, saya lihat mudah-mudahan suara Dasko yang menjadi penjaga di lingkungan legislatif akan ditularkan kepada seluruh anggota-anggota DPR. Kita tunggu Pak Prabowo. Kami menaruh harapan bagaimana caranya di tangan Pak Prabowo naga akan menjadi cacing. Naga akan tetap mencari jalan untuk bisa bagaimana menyingkirkan Pak Prabowo. Kita jaga bersama. Salam akal sehat.